Bayangan terakhir Lani. Hujan turun sejak sore. Langit berwarna abu-abu kelam, dan rumah tua di ujung gang itu tampak semakin muram. Lani baru saja kembali dari kampus dengan tubuh lelah dan kepala berat. Sejak pagi, ia merasa ada yang aneh. Sesuatu yang mengikutinya. Bukan orang, bukan suara. Tapi sebuah perasaan yang menempel di kulit, dingin dan pekat seperti kabut. Setelah menutup pintu dan mengganti pakaian, ia duduk di meja belajar. Tangannya menulis, tapi pikirannya kosong. Di luar, kilat menyambar, dan untuk sepersekian detik, ia melihat seseorang berdiri di balik jendela. Diam. Tak bergerak. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi matanya, hitam pekat, menatap tanpa berkedip. Gelap. Lampu padam total. Laptop mati. Ponsel tak ada sinyal. Lani membeku. Kamar terasa sunyi, tapi napasnya sendiri terasa terlalu keras. Ia tahu ia harus bangun. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Langkah kaki terdengar. 1, 2, 3. Berhenti. Kilatan berikutnya menyambar. Sosok itu ada di dalam kamar. Berdiri di samping tempat tidur, kepala miring, senyum bengkok di wajah pucatnya. Lehernya koyak, suara keluar dari celah yang tak wajar. Sekarang giliranmu. Jendela tertutup sendiri. Angin berhenti. Dan semuanya hening, seolah malam berjalan seperti biasa. Keesokan paginya, tetangga mencium bau anyir dari kamar Lani. Tapi saat mereka masuk, kamar itu kosong. Rapi. Kecuali satu hal, kaca jendela di pojok tampak memiliki bayangan seorang gadis yang tidak ada di ruangan itu. Dari hari ke hari, bayangan itu tak pernah hilang. Meski jendela diganti, dinding dicat ulang, atau rumah dijual ke pemilik baru. Tahun demi tahun berlalu, rumah itu jadi legenda. Anak-anak remaja datang untuk merekam vlog uji nyali. Tak sedikit yang mengaku melihat sosok bayangan berdiri di cermin, tidak mencerminkan siapapun yang hadir di ruangan. Dan bagi mereka yang dipilih, langkah kaki itu akan terdengar lagi. 1, 2, 3. Lalu bisikan dari tempat kosong. Sekarang giliranmu. Cermin kedua. 3 hari setelah hilangnya Lani, Dimas, teman sekelas sekaligus sahabat lamanya, masih belum bisa menerima kenyataan. Ia terus mengulang rekaman CCTV yang diambil tetangga. Tidak ada yang ganjil, kecuali satu hal, pukul 3 dini hari, tirai jendela kamar Lani bergerak sendiri, padahal malam itu tak ada angin. Dimas memutuskan membuat dokumentasi untuk channel horor kecilnya. Tujuannya sederhana, mencari jawaban, dan, kalau bisa, membawa pulang sesuatu yang bisa menjelaskan kepergian Lani. Ia membawa 2 kamera, pelacak suhu, dan sebuah cermin tangan, karena menurut legenda urban, roh yang terperangkap lebih mudah memantul dalam pantulan. Malam pertama ia menginap. Rumah itu dingin seperti lemari es. Bau besi tua dan tanah basah merayap pelan. Kamera menyala. Cermin tangan dipegang erat. Pukul 02.55, monitor suhu menunjukkan penurunan ekstrim. Dimas menoleh ke arah jendela. Tak ada yang aneh. Tapi cermin di tangannya memperlihatkan gadis berambut panjang berdiri di belakangnya. Refleksi itu tidak hilang meski ia berbalik. Detik berikutnya, semua lampu padam. 1 langkah. 2. 3. Sekarang giliranmu. Suara itu bukan berasal dari satu sosok. Ada 2 suara, bertumpuk. Lani, dan satu lagi, jauh lebih parau. Pagi harinya, kamera ditemukan tergeletak di luar rumah. Rekamannya berhenti pada pukul 3, tepat saat tirai bergoyang. Tapi yang paling menyeramkan, di rekaman terakhir, Dimas sedang berdiri memegang cermin. Tapi ada 3 bayangan di pantulan, Dimas, Lani, dan satu sosok tinggi tanpa wajah. Beberapa bulan kemudian, saluran YouTube Dimas mengunggah satu video. Jangan pernah membawa cermin ke rumah itu. Mereka tidak hanya merekam, mereka memanggil. Ruang di balik dinding. Setelah kejadian dengan Dimas, rumah itu disegel oleh warga. Tapi entah bagaimana, rekaman paranormal dan konten uji nyali terus bermunculan di internet.
Rumah itu bukan lagi sekadar cerita seram, ia menjadi legenda hidup. Namun, seorang wanita bernama Ratih, seorang psikolog forensik, justru melihat ini sebagai gejala trauma kolektif. Ia mengajukan izin untuk menyelidiki rumah tersebut sebagai bagian dari risetnya. Tidak percaya hantu, tapi percaya akan kekuatan bawah sadar dan arketipe ketakutan. Dengan satu kunci dan sebuah jurnal, Ratih masuk rumah itu pada malam yang tenang. Semua benda masih seperti ditinggalkan. Buku terbuka di meja Lani, sebotol parfum, bahkan boneka kecil yang sudah lusuh di rak. Ia duduk, membuka jurnalnya, dan merekam. Hari pertama. Rumah ini tidak menyeramkan secara visual, tapi udara terasa berat. Seperti seseorang sedang mengawasi dari balik dinding. Pukul 1.47 dini hari, Ratih mendengar suara ketukan dari balik rak buku. Ketukan. 1, 2, 3. Ia mendekat, menyentuh dinding, dan terasa ada rongga. Dengan lampu kecil, ia melihat celah sempit di balik rak, sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya, sebuah cermin pecah tergantung miring. Buku harian yang lusuh. Dan coretan-coretan tangan di dinding bertuliskan, "Aku bukan Lani. Dia hanya meminjam tubuhku. Sekarang, dia mencarimu." Ratih mundur. Tetapi cermin di ruang rahasia menunjukkan bayangannya sendiri berdiri diam, dengan ekspresi berbeda. Di pantulan, ia tersenyum bengkok, walau wajah aslinya tegang. Tiba-tiba lampu padam. Langkah terdengar mendekat. Tapi kali ini, suara langkahnya ada dua arah. Dari luar ruangan, dan dari dalam dirinya sendiri. "Sekarang giliranmu." Catatan terakhir Ratih. Penelitiannya berhenti tanpa penjelasan. Jurnalnya ditemukan terbakar sebagian, kecuali satu halaman terakhir yang bertuliskan, "Apa yang kamu lihat di cermin, terkadang bukan pantulan, tapi peringatan. Warisan yang tertinggal." 2 tahun setelah Ratih menghilang, rumah tua itu direnovasi secara diam-diam oleh pemilik barunya, seorang kolektor barang antik bernama Surya. Ia tidak percaya mitos atau hantu. Baginya rumah angker adalah peluang untuk mendapatkan harga murah dan benda-benda bersejarah. Di antara tumpukan barang lama yang ia temukan di loteng, satu benda paling menarik perhatiannya, cermin besar berbingkai kayu hitam, berdebu, retak di sisi kiri, tapi begitu ia bersihkan, pantulannya luar biasa jernih. Di balik cermin itu, ia menemukan satu amplop tua berisi potongan koran tentang hilangnya Lani, Ratih, dan Dimas. Di sudut amplop, goresan tinta merah bertuliskan, "Pantulan bisa ditipu, tapi bayangan menyimpan kebenaran." Surya memindahkan cermin itu ke ruang tamu barunya. Namun, sejak malam pertama, ia merasa rumah itu terlalu sunyi. Jam dinding sering berhenti di angka 3. Dan kadang, ia mendengar suara tawa samar dari lantai 2, padahal ia tinggal sendiri. Saat merekam video untuk koleksi antik miliknya, salah satu penonton memperhatikan sesuatu di kolom komentar. "Kak, di menit pukul 2.14, kenapa bayangan di cermin tidak gerak saat kakak berpaling?" Malam itu, Surya memeriksa ulang rekaman. Dan benar. Di cermin, bayangannya tetap menatap lurus ke kamera, meski ia sudah menunduk. Ia mendekati cermin itu, mencoba menyentuh pantulannya. Tapi dari balik kaca, bayangan dirinya tersenyum bengkok dan berbisik tanpa suara. Esoknya, Surya tidak mengunggah video baru. Tapi channelnya tetap aktif, mengunggah rekaman-rekaman malam dari dalam rumah, seolah direkam otomatis. Di setiap video, sosok Surya terlihat semakin pucat. Senyum semakin miring. Hingga di video terakhir, ia berdiri diam, lalu berkata, "Cermin ini bukan milik siapapun. Ia hanya meminjam wajah kalian sebentar." Sekarang, legenda berubah. Mereka bilang, jika kamu menonton semua videonya tanpa menutup mata, kamu akan bermimpi tentang rumah itu. Dan jika dalam mimpi kamu melihat cermin itu berdiri di sudut ruangan, jangan lihat pantulanmu. Lari. Sebelum dia mengambil giliranmu. Mata ketiga. 4 bulan setelah hilangnya Surya, seorang podcaster misteri bernama Gita mulai tertarik menggali kasus-kasus urban legend Indonesia yang belum terpecahkan. Saat menelusuri arsip internet, ia menemukan pola yang mengganggu. Hilangnya orang-orang dengan satu kesamaan, mereka semua pernah berinteraksi dengan sebuah cermin. Gita menyusun dokumen investigatifnya,
menyatukan narasi dari hilangnya Lani, Ratih, Dimas, hingga Surya. Ia menyebut fenomena ini pantulan tak suci. Untuk episode spesial, ia memutuskan melakukan uji nyali live streaming di rumah yang konon menjadi sumber dari semuanya. Pukul 23, live dimulai. Gita masuk sendirian. Ruangan tampak normal, tapi komentar penonton mulai panik. Salah satu komentar viral. "Kak Gita, kenapa kamu kelihatan 2 kali di cermin lorong padahal kamu belum masuk sana?" Gita membaca komentar itu dan tertawa kecil, menganggapnya sebagai efek cahaya. Tapi saat ia melewati cermin lorong itu, bayangannya tidak bergerak. Tetap menatap balik. Kepala miring. Senyum bengkok. Tiba-tiba streaming blackout. Penonton hanya mendengar suara langkah. 1, 2, 3. Lalu klik. Tayangan kembali. Gita berdiri di depan kamera, wajahnya pucat, tetapi tenang. "Tenang saja, aku masih di sini. Kami semua masih di sini." Stream berakhir. Akun Gita tak pernah aktif lagi. Seminggu kemudian, channel YouTube itu mulai aktif sendiri, menayangkan potongan-potongan siaran malam yang tidak pernah diunggah. Setiap video diberi judul dengan waktu. Pukul 3:03.03.06. Dan dalam setiap video, orang yang berbeda tampak berdiri di depan cermin tersenyum. Kini, orang-orang mulai berkata, "Jika kamu melihat jam menunjukkan pukul 3 dan cerminmu sedikit berkabut, jangan usap. Itu bukan uap. Itu napasnya." Cermin ke-9. Tahun 1932. Di kota kecil yang nyaris tak tercatat di peta, seorang pemahat kaca bernama Mbah Wiryo dikenal membuat cermin yang tak hanya memantulkan rupa, tapi juga menampakkan sebelahnya. Ia menyebut hasil karyanya sebagai cermin ke-9, cermin yang mampu memperlihatkan sisi jiwa yang tak pernah dilihat mata. Cermin itu hanya dibuat 1 kali. Dan sejak dibuat, 7 orang yang memilikinya hilang tanpa jejak. Catatan tentang cermin ini ditemukan dalam buku harian tua milik cucu Mbah Wiryo, yang kini jatuh ke tangan seorang peneliti sejarah mistik, Mikael. Mikael membaca, "Pantulan terakhir bukanlah bayanganmu, tapi keinginan bayangan untuk menggantikanmu." Mikael menelusuri jejak keberadaan cermin itu, dan semua petunjuk membawanya ke rumah Lani. Ia menyadari, selama ini cermin itu berpindah-pindah, menempel pada rumah, bukan orangnya. Malam itu, ia membawa artefak kuno pelindung dan kamera yang memotret dalam spektrum inframerah. Ia duduk di tengah rumah, membaca doa, dan menunggu hingga pukul 3. Pukul 3 tepat. Cermin besar di ruang tengah memudar, pantulannya menjadi gelap, seperti menembus kabut. Mikael berjongkok, dan melihat bayangan tubuhnya sendiri, tapi tanpa kepala. Perlahan dari dalam cermin, sosok perempuan muncul. Rambutnya basah, lehernya sobek, dan di tangannya, cermin tangan yang retak. "Kami tidak datang untuk mencerminkan. Kami datang untuk mengganti." Mikael membaca mantranya. Tapi suara dalam cermin tertawa, bukan hanya satu, tapi semua bayangan yang pernah terperangkap di dalamnya. 1, 2, 3 langkah. Cermin retak. Cahaya padam. Kamera meledak, suara statik. Rekaman terakhir menunjukkan Mikael duduk diam menghadap kamera. Tapi matanya hitam pekat, dan suaranya bukan miliknya. Bayangan terakhir telah lengkap. Cermin ke-9 kini terbuka. "Selamat datang di sisi sebelah." Kini mereka bilang, "Jika kamu bermimpi tentang cermin yang tidak menampilkan apa-apa, berarti kamu bukan lagi yang memantul. Kamu yang dipantulkan." Pengusik pantulan. 3 minggu setelah peristiwa Mikael, dunia maya geger oleh munculnya satu file misterius. Berjudul Rekonstruksi Cermin, file ini muncul bersamaan di ratusan forum, diunggah oleh akun-akun yang seharusnya sudah non-aktif. Di dalamnya, sketsa cermin dengan pola ukiran aneh, dan sebuah catatan dengan satu kalimat dalam bahasa kuno. Yang mampu melihat sisi cermin ke-10, mampu membuka, atau menutup gerbangnya. Sari, mahasiswa doktoral bidang arkeologi esoterik di Yogyakarta, menerima file ini secara anonim. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar kisah horor. Ini potongan dari sesuatu yang lebih besar. Ia menelusuri simbol pada cermin itu,
dan menemukannya cocok dengan mantra penyeimbang dari manuskrip kerajaan Majapahit yang dipercaya mampu mengikat pantulan liar. Dengan bantuan seorang dalang tua dan manuskrip kuno dari perpustakaan keraton, Sari membentuk alat, cermin ke-10, bukan untuk memantulkan, tapi untuk mengembalikan bayangan ke tempat asalnya. 3 April, pukul 3, Sari tiba di rumah itu. Tapi rumahnya sudah berubah. Dinding-dinding tampak bernapas. Cermin-cermin di seluruh ruangan menyala seperti kulit makhluk hidup. Sari berdiri di depan cermin utama, cermin Lani. Bayangan-bayangan muncul, berkerumun, menari dalam gerakan yang tak wajar. Lani muncul lebih dulu. Di belakangnya, Ratih, Dimas, Surya, dan puluhan sosok tak dikenal. Mereka tidak minta tolong. Mereka menanti. Sari mengangkat cermin ke-10. Mantra dibaca. Cermin bergetar. Tiba-tiba semua bayangan menghentak maju. Tapi tidak bisa menyentuh Sari, karena ia tak melihat pantulan mereka. Satu demi satu, bayangan mulai memudar. Cermin pecah dari dalam. Suara teriakan bercampur tawa menggelegar. Dan tepat pukul 3.13, semua lampu padam. Rumah diam. Pagi harinya, rumah itu kosong. Tapi semua cermin di dalamnya hilang. Tidak pecah. Tidak dibawa. Menghilang. Hanya satu rekaman yang tersisa di ponsel Sari. Pantulan telah ditutup. Tapi bayangan, mereka hanya menunggu kaca berikutnya. Akhir, atau hanya babak baru? Pantulan yang tak pernah mati. 2 tahun berlalu. Setelah kejadian Sari, publik percaya siklus terkutuk telah berakhir. Rumah itu dibiarkan kosong, dan legenda perlahan meredup. Tapi kegelapan tak pernah benar-benar lenyap, ia hanya menunggu untuk dikenang. Di kota kecil bernama Tirasepi, seorang seniman muda bernama Andra memulai pameran tunggal berjudul Melihat Diri Sendiri. Karya utama, sebuah instalasi bernama Cermin Tak Bernama, cermin berbingkai kayu tua, dengan pecahan kecil yang menyatu kembali membentuk pola seperti mata. Ia menemukannya secara tak sengaja di Pasar Loak, tanpa tahu sejarah kelamnya. Pameran berlangsung ramai. Para pengunjung terpukau, bukan karena kecantikan cerminnya, tetapi karena perasaan aneh yang muncul saat berdiri di depannya. Beberapa mengatakan bayangan mereka mengedip lebih lambat. Yang lain merasa mereka melihat diri mereka menangis, padahal wajah mereka tetap biasa. Hingga suatu malam, seorang pengunjung menghilang. CCTV menunjukkan ia memasuki ruangan instalasi, dan tak pernah keluar. Yang lebih menyeramkan, pantulan terakhirnya tetap berada di cermin, meski tidak ada siapapun di depannya. Andra pun mulai bermimpi. Mimpi yang sama setiap malam, berjalan di koridor rumah tua, semua dindingnya terbuat dari kaca. Di ujung lorong, ia melihat Lani, berdiri, menatapnya, tersenyum. Dan suara-suara mulai bergema. Kamu menemukannya kembali. Kamu yang membukanya. Sekarang giliranmu. Dalam wawancara live, Andra berkata, instalasi ini hidup. Ia tumbuh, seolah mengingat siapa saja yang pernah melihatnya. Sejak saat itu, pengunjung mulai mengalami hal-hal ganjil, melihat pantulan tak dikenal di cermin rumah mereka, atau mendengar suara langkah saat bercermin sendirian. 1, 2, 3. Dan kini legenda berubah lagi. Mereka bilang, jika kamu pernah berdiri di depan cermin tak bernama, maka kelak pantulanmu akan punya kehendaknya sendiri. Pantulan terakhir. Beberapa bulan setelah pameran Andra, dunia seakan kembali normal. Namun di tempat-tempat yang pernah disinggahi pantulan terkutuk itu, orang-orang mulai mengalami kehilangan diri. Tak mengenali wajah sendiri, atau merasa hidup mereka tak lagi milik mereka. Dunia menjadi rapuh, seolah tipis seperti kaca. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang anak kecil bernama Ray, anak piatu yang dibesarkan oleh pendeta tua penjaga naskah kuno. Ray memiliki kemampuan aneh, ia tidak memiliki pantulan. Tidak di air. Tidak di kaca. Tidak di mata orang lain. Ray adalah titik kosong, sebuah anomali yang tak bisa dicerminkan. Dan justru karena itulah, hanya ia yang bisa menutup jalur antara dunia kita dan dunia bayangan. Dibimbing oleh naskah terakhir dari cermin ke-10 dan sepotong mantra dari dalang tua keraton, Ray menuju tempat asal cermin pertama,
sebuah altar tua di lembah yang tertutup kabut, dikenal sebagai bayangan leluhur. Di tengah altar ada cermin pertama, cermin purba yang tak menampakkan bentuk, hanya kegelapan murni. Ray berdiri di depannya. Dan perlahan, semua bayangan muncul. Lani, Dimas, Ratih, Surya, Andra, Mikael, bahkan entitas yang tak bernama. Mereka semua bersatu, membentuk satu wujud besar, memekik dari balik pantulan. Tanpa pantulan, kau bukan siapa-siapa. Tanpa kami tak ada identitas. Tapi Ray tersenyum kecil. Ia melangkah maju dan masuk ke dalam cermin itu. Alam goyah. Seluruh cermin di dunia mulai retak. Pantulan mendistorsi, lalu hilang. Dunia menjadi bersih, tiada lagi gema bayangan. Cermin pertama retak hingga ke dasar. Kabut menghilang. Dan altar lenyap dalam cahaya putih. Catatan akhir, 10 tahun kemudian. Tak ada lagi yang menghilang karena cermin. Pantulan tetap di tempatnya. Mitos berakhir, bukan karena dilupakan, tetapi karena dihentikan. Dan di setiap rumah yang dulu pernah dihantui, kini muncul satu hal baru. Sebuah kaca kecil. Tak merefleksikan wajah siapapun. Hanya kosong. Namun jika kau menatap cukup lama, konon akan muncul tulisan samar. Jangan takut kehilangan bayanganmu. Karena yang sejati tak pernah butuh pantulan. Akhirnya, ketika cermin tak lagi memantul, bayangan itu telah terkunci. Pantulan-pantulan palsu yang menipu kenyataan kini sirna. Rumah tua telah hening, dan cermin-cermin di seluruh dunia kembali hanya sebagai benda mati, bukan gerbang. Lani, Dimas, Ratih, Surya, semua jiwa yang tersesat telah menemukan bentuk akhir mereka, dalam keheningan, bukan ketakutan. Ray, si anak tanpa bayangan, menjadi penjaga sunyi dari keseimbangan yang tak terlihat. Ia tidak kembali, tapi ia juga tidak hilang. Ia menjadi semacam pelindung dunia, tak hadir dalam pantulan, namun selalu hadir dalam ketenangan. Kini, dunia kembali seperti semula. Tapi manusia telah berubah. Karena setelah semua kegelapan itu, kita tahu bahwa yang paling menakutkan, bukan apa yang ada di balik cermin, tapi apa yang bisa keluar darinya dan meniru siapa kita. Tirai ditutup. Lampu padam. 1, 2, 3. Selesai. Akhir dari bayangan terakhir Lani. Dan kalau suatu hari kamu ingin membuka kembali cerminnya, aku akan ada di sini. Untuk sekarang, biarkan pintunya ditutup.